Perkenalkan, nama saya Christian Halaman Siregar dengan kode NIM 110219258. Perkenalkan, nama saya Ardila Senjarti dengan NIM 11021194084. Perkenalkan, nama saya Sania Bahrula dengan NIM 11021941109 dari kelas EL4303. Baik, di sini saya akan menjelaskan modulasi digital. Sebelumnya, modulasi digital itu terdiri dari beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu ada 11 poin. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua itu ada keunggulan dan kelemahan, yang ketiga itu ada jenis-jenis, yang keempat itu ada amplitude shift keying, yang kelima itu ada FS key atau disebutnya frekuensi shift keying, yang keenam itu ada phase shift keying, yang ketujuh itu ada untung rugi MRI PSG dalam meningkatkan efisiensi modulasi. Yang ke-8 itu ada modulasi digital majemuk. Yang ke-9 itu adalah kelebihan dan kekurangan masing-masing modulasi. Yang ke-10 itu adalah perbedaan. Dan yang ke-11 itu adalah contoh penerapan modulasi digital. Dari pengertian modulasi digital itu sendiri, modulasi digital itu adalah proses mengubah karakteristik dari simpat gelombang pembawa atau sinyal carrier sedemikian rupa sehingga bentuk hasil modulasi carrier-nya memiliki ciri-ciri bit 1 atau 0 yang dikandungnya. Untuk keunggulan dan kelemahannya itu sendiri, yang pertama untuk dari segi keunggulannya itu mempunyai bit per baud atau kecepatan digital yang tinggi. Yang kedua itu memudahkan proses demodulasi, kemungkinan error rate-nya itu kecil. Yang ketiga itu menggunakan format yang sederhana sehingga cocok untuk transmisi data dengan kecepatan tinggi. Lalu untuk kelemahannya itu ada 3 poin juga, di mana sangat sulit untuk menentukan level sinyal yang tetap. Pada saat ditransmisi jarak jauh, kemungkinan akan terkena distorsi atau redaman. Yang kedua itu hanya dapat diaplikasikan pada komunikasi data dengan bitrate yang rendah. Serta yang ketiga itu hanya bisa mentransmisikan 1 bit per model. Lalu ada jenis-jenis modulasi digitalnya itu, yang pertama itu ada amplitude shift key modulation, yang kedua itu ada FS key atau frequency shift key modulation, serta yang ketiga itu ada PS key atau phase shift keying. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ASK atau amplitude shift key modulation dan juga blok diagramnya. Di mana ASK atau amplitude shift key merupakan metode pemodulasian berbasis amplitude yang mempresentasikan kode bit sebagai gelombang amplitude tertentu. Metode yang dilakukan yaitu dengan menjaga suatu gelombang agar berada pada frekuensi yang konstan, tetapi memiliki amplitude yang bervariasi guna mewakili data yang akan dikirimkan. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, pada modulasi ASK, data informasi berupa data digital dalam deretan 1 dan 0. Yang kedua, sinyal carrier berupa sinusoidal dengan frekuensi carrier atau FC. Yang ketiga, sinyal keluaran modulasi adalah sinyal carrier yang amplitudenya berbeda untuk bit 1 dan bit 0. Kemudian saya akan menjelaskan blok diagram dari ASK yang sudah tertera di layar belakang, di mana ketika data informasi masuk ke encoder atau penggeser level dan pembentuk sinyal pulsa, maka data akan diubah ke dalam sinyal digital. Kemudian sinyal digital akan dikalikan dengan sinyal carrier-nya, di mana bit 1 akan mempresentasikan suatu amplitude tertentu dan bit 0 akan merepresentasikan amplitude rendah yang mendekati 0, sehingga ketika dikalikan akan menghasilkan suatu sinyal yang bervariasi amplitudenya. Kemudian sinyal tersebut akan ditambahkan dengan sinyal carrier yang akan menghasilkan sinyal ASK itu sendiri.
Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian FSK atau frekuensi shift key modulation. Nah, FSK ini adalah teknik modulasi digital di mana pulsa-pulsa biner diubah menjadi gelombang harmonis sinusoidal. Metode ini merupakan suatu bentuk modulasi yang memungkinkan gelombang modulasi menggeser frekuensi output gelombang pembawa. Dalam proses modulasi ini, besarnya frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan ada atau tidak adanya sinyal informasi digital. Pada modulasi FSK, frekuensi dari sinyal pembawa berubah sesuai dengan deretan bit 1 dan bit 0 dari sinyal informasi. Nah, salah satu contohnya ini yaitu pada frekuensi F1 untuk bit 0 dan frekuensi F2 untuk bit 1. Nah, F2 ini sebagai frekuensi tinggi dan F1 ini sebagai frekuensi rendahnya. Nah, untuk persamaannya sendiri, untuk simbol 0, persamaannya AE cos 2pi F1T, dan untuk simbol 1, persamaannya adalah AE cos 2pi F2T. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian blok diagram dari FSK. Nah, yang pertama itu dari deretan data biner diinputkan. Nah, pada gambar tersebut sebagai data biner inputnya yaitu 1011010. Nah, kemudian setelah deretan data binernya diinputkan, simbol 1 direpresentasikan oleh konstanta amplitude, sedangkan simbol 0 direpresentasikan dengan bilangan 0 atau tidak ada. Selanjutnya di bagian bawah ditambahkan sebuah inverter. Kalian bisa lihat pada gambar di samping. Nah, selanjutnya jika simbol yang ditransmisikan adalah 1, maka carrier dari upper channel menjadi on dan bagian lower channel menjadi off. Begitu pula sebaliknya. Sehingga keluaran dari modulator yang merupakan perpaduan dari dua buah carrier yang berbeda frekuensi dikendalikan oleh nilai masukan pada modulator. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PSK atau passive keying atau pengiriman sinyal digital melalui pergeseran fasa merupakan suatu bentuk modulasi fasa yang memungkinkan fungsi pemodulasi fasa gelombang termodulasi di antara nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses modulasi ini, fasa dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital. Berikut karakteristik PSK atau passive keying. Yang pertama itu pada modulasi PSK, fasa dari sinyal pembawa atau sinyal carrier berubah sesuai dengan deretan bit 1 atau 0 dari sinyal informasi. Yang kedua itu diperlukan dua fasa dari gelombang, yaitu fasa yang berkorespondensi dengan bit 1 dan fasa yang berkorespondensi dengan bit 0. Lalu bit 1 itu diumpamakan sebagai fasa 0 dan bit 0 itu diumpamakan sebagai fasa 180. Dan mempunyai formula rumus pada PSK ini yaitu Y sama dengan A cos 2V CT plus 0 atau biasa disebut BT sama dengan 1. Yang kedua itu ada A cos kali 2V atau frekuensi carrier kali T ditambah Pi atau PHI sama dengan binary T-nya itu sama dengan 0. Oke, untuk selanjutnya itu ada blok diagram. Seperti yang dilihat di layar itu ada blok diagram PSK. Untuk blok diagram itu pertama kita harus memasukkan sinyal inputan data. Lalu habis dari sinyal inputan data itu masuk ke dalam tahap encoder. Dan setelah itu akan masuk ke tahap proses multiplexing. Nanti sinyal informasinya itu yang telah menjadi bentuk pulsa. Dan intinya itu akan dimodulasi oleh sinyal carrier-nya dan menghasilkan sinyal binary PSK. Nah, untuk line encodernya itu menggunakan line coding polar NRZ. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama untung rugi MRI PSK dalam peningkatan efisiensi modulasi. Yang kedua ada modulasi digital majemuk. Dan yang ketiga ada QAM atau Quadrature Amplitude Modulation. Baik, langsung saja ke pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai untung rugi MRI PSK dalam peningkatan efisiensi modulasi. Yang pertama ada keuntungannya. Keuntungan menggunakan MRI PSK dengan M yang besar
adalah efisiensi bandwidth, yaitu deretan data digital yang panjang dapat dimodulasi dengan deretan gelombang yang pendek. MRI dengan M yang besar atau tinggi sangat menguntungkan untuk keperluan transmisi data digital dengan kecepatan atau bitrate yang tinggi. Yang kedua, ada kekurangannya. Untuk kekurangan dari MRI PSK sendiri dengan M yang tinggi, yaitu sistem demodulasi yang lebih rumit serta lebih rentan terhadap gangguan derau. Yang selanjutnya ada modulasi digital majemuk, di mana di samping MRI PSK, cara lain untuk meningkatkan efisiensi modulasi atau efisiensi bandwidth adalah dengan teknik modulasi majemuk, di mana teknik modulasi majemuk artinya kombinasi dari ASK dengan FSK atau ASK dengan PSK ataupun FSK dengan PSK atau di antara ketiganya. Salah satu modulasi majemuk yang sangat populer adalah QAM atau Quadrature Amplitude Modulation. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai QAM atau Quadrature Amplitude Modulation, di mana QAM merupakan kombinasi antara ASK dan juga PSK. QAM atau modulasi amplitudo kuadratur merupakan modulasi yang membawa data dengan mengubah atau termodulasi amplitudo dari dua gelombang pembawa. Kedua gelombang tersebut biasanya sinusoidal, berbeda fase dengan yang lainnya sebesar 90 derajat dan oleh karena itu disebut kuadratur. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing modulasi digital. Nah, untuk kelebihannya sendiri, untuk yang pertama ASK atau Amplitude Shift Key Modulation mempunyai bit per baud atau kecepatan digital yang tinggi. Kalau untuk FSK atau Frequency Shift Key Modulation memudahkan proses demodulasi kemungkinan rate kecil. Terus kalau yang PSK atau Phase Shift Key Modulation transmisi data atau sinyal digital dengan kecepatan tinggi. Nah, kalau untuk kekurangannya sendiri, untuk yang ASK sangat untuk menentukan level sinyal yang tetap pada saat ditransmisikan jarak jauh kemungkinan akan terkena distorsi dan redaman. Nah, kalau untuk FSK hanya bisa diaplikasikan pada komunikasi data dengan bitrate yang rendah. Dan untuk yang terakhir yang PSK sangat diperlukan stabilisasi frekuensi pada pesawat penerima. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan dari ketiga jenis modulasi digital yang tadi. Kalau untuk FSK digunakan suatu jumlah terbatas berdasarkan frekuensi. Kalau untuk PSK, dia digunakan suatu jumlah terbatas berdasarkan fasenya. Nah, kalau yang ASK ini digunakan suatu jumlah terbatas berdasarkan amplitudenya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada contoh penerapan dari modulasi digital. Nah, untuk contoh penerapannya ini pada kanal komunikasi berupa udara, diperlukan antena untuk proses pemancaran atau radiasi dan penerimaan sinyal. Jika sebuah media transmisi dapat digunakan oleh beberapa kanal, maka modulasi dapat digunakan untuk menempatkan masing-masing kanal pada wilayah spektrum frekuensi yang berbeda, seperti teknik FDM pada sistem telepon. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.